ini kita bersama Pak Apri dan Bu Nisa, kita akan belajar bagaimana ternyata limbah tortilla itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai penambah income keluarga. Jadi kalau di kita tepinya tortilla itu kita sebut dengan kriwilan. Nah ini biasanya sudah tidak bisa dipakai, tetapi oleh Pak Apri dan Bu Nisa ini dimanfaatkan sehingga bisa menjadi produk yang siap dikonsumsi. Ya, mari kita langsung bertemu dengan Pak Apri dan Bu Nisa. Selamat datang di Indo Frozen Food, ya, Pak Apri sama Bu Nisa. Jadi nanti kita berbincang tentang bagaimana sampai kriptor ini namanya ya. Nah, kriptor ini bisa sebagai salah satu tambahan income keluarga. Sebelumnya saya mau menanyakan kenapa dikasih nama kriptor. Nah, itu ceritanya bagaimana gitu sehingga nama kriptor ini bisa keluar. Menurut silakan. Kriptor itu kan dulu awalnya kan kita kan nggak tahu ya kalau ini mau dikasih nama apa. Kita kan tahunya dulu dikasih sama temen. Oh, iya. Ini kok rasanya kok enak. Terus bahannya ini dari apa? Nah ini katanya dari itu loh Mbak yang biasanya kayak lembarnya kebab. Nah itu yang kita tahu itu kan kalau di luar itu kan tortilla ya, yang kita tahu. Nah terus akhirnya kita diskusi sama keluarga, saya sama suami saya, sama anak-anak juga. Kriptor, kalau ini dibuat krepek kan berarti namanya krepek. Nah ini bahannya kan tor itu kan tortilla. Jadi kalau digabung bisa jadi kriptor. Ya digabung. Terus ada juga gimana Bu kalau ini kan dari kulit kebab, kalau dibuat kripap gitu gimana? Oh jangan, enggak cocok ya. Jadi ya antara saya sama suami saya sama anak-anak itu sempat ini juga berdebat masalah nama ya. Tapi akhirnya kok ini yang bagus, terus akhirnya kriptor itu ya kita pakai untuk kriptor tortilla ya. Pak Apri sendiri itu profesinya sekarang apa? Saya karyawan swasta sebagai drafter di teknik mesin. Teknik mesin ya. Oke. Drafter itu maksudnya perancangan mesin-mesin gitu ya? Iya. Oke. Mesin-mesin. Kemudian Bu Nisa sendiri untuk kalau saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Dengan berapa putra? Ada tiga ya? Laki-laki dan mereka butuh ingin jajan ini tuh. Mungkin dari situ. Dan inovasi ingin mencari membantu suami untuk mencari tambahan. Aktivitas berjualan kriptor ini ya, itu apa tidak mengganggu ini aktivitas keseharian gitu? Sangat tidak mengganggu sih kalau kita bisa mengatur waktu ya. Mengatur waktu ya. Jadi kita, kalau saya ya pulang kerja kita membantu untuk istri. Mungkin kalau paginya itu baru istrinya nanti yang melaksanakan untuk penjualannya. Ini mulainya sejak kapan untuk awal kali menjual kriwilan ini Pak? Belum lama sih sebenarnya. Cuman kita tahu dari bahannya itu kan kok lebih murah. Jadi kita bisa langsung kita produksi, sebenarnya sudah setengah jadi untuk kriptornya itu. Jadi kita bisa gimana kalau ini kita goreng terus kita kasih rasa-rasa apa biar nanti banyak yang minat gitu. Itu kita coba dulu, ternyata di luar kok banyak yang suka. Jadi kita menggunakan ya sekitar kurang lebih hampir 1 tahunan. 1 tahunan ya. Sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Kalau untuk awalnya itu dipasarkan di mana? Ketika sudah membuat keripik tortilla kriptor ini di warung ya enggak? Awalnya dulu di warung sama di sekolah. Kantin sekolah. Oh gitu. Ya. Peminatnya langsung banyak, terutama anak sekolah itu yang banyak peminatnya. Pertama kan dulu saya titipkan di warung-warung. Tapi kalau di warung-warung tuh kok kelihatannya kok agak lama. Akhirnya saya coba masuk ke kantin-kantin sekolah ya. Jadi kok kantin sekolah itu paling sekitar 2 hari 3 hari sekali gitu, saya titip berapa puluh gitu habis ya. Dan itu kalau anak-anak sekolah itu biasanya suka yang ada rasa-rasa. Oh gitu.
Kalau boleh tahu di sekolah dijual kemasan berapa gram? 50 gram. 50 gram ya. Kalau 60 gram 2.000. Iya, 50 gram. 60 gram dengan harga 2.000. 2.000 ya. Karena kan kita titipkan ya, jadi ada bagi hasil keuntungan. Untuk yang resellernya. kembali itu. Kalau boleh tahu itu untuk yang sekolah itu kira-kira habis sampai berapa ini pack? Biasanya ngambilnya apa? Seminggu atau per hari dicek atau bagaimana? 1 minggu 50. 1 minggu bisa 50 pack untuk satu lokasi. 60 gram. Ya, satu lokasi. Satu lokasi ya. Nah, ini saya lihat di meja ini kan ada yang beraneka macam beratnya ya. Jadi ada itu dijual dalam gram berapa aja yang untuk dijual ke masyarakat itu. Terutama biasanya kalau temen itu pesen ada yang 500 gram, ada yang 250 gram, ada. Terutama yang kalau buat teman-teman kantor terutama atau mungkin teman-teman di main itu kebanyakan itu yang 250 sampai 500 gram. Kalau ukuran yang 1 kilo terlalu besar. Gitu ya. Itu dijual sudah dalam kondisi siap makan. Iya. Termasuk rasanya itu bisa request gitu. Misalnya saya minta rasa apa gitu. Rasa kita sudah tentukan sendiri. Oh gitu. Jadi ada berapa ini? Ya. Tapi kalau request harus banyak dulu. Bisa pemesanan tertentu gitu ya. Baru bisa. Kalau rasa sendiri ada rasa apa? Mungkin bisa. Ada barbecue, ada jagung manis, keju, terus ada rasa pedas. Oh gitu ya. Yang paling favorit ini yang laku apa? Rasa-rasanya. Kalau di sekolah itu rasanya biasanya paling banyak balado anak sekolah itu ya, yang rasa pedas-pedas itu. Nanti kita akan berbincang tentang teknik pemasarannya ya. Kira-kira nanti bagaimana Pak Apri dan Bu Nisa ini sehingga sekarang itu bisa menjadi salah satu penambah income keluarga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tortilla iFood memang beda. Nah, ini kalau saya lihat di meja ini ada yang siap makan, siap saji, terus ada yang kondisi masih mentah. Nah, ini berarti apa? Memang ada dua versi untuk penjualannya. Ya karena pandemi ini ya, jadi kita inovasi ke mentah. Ya, jadi kita menjual dengan setengah jadi. Ya. Kalau sebelumnya memang sebelumnya memang keripik semua ya tadi siap makan. Awalnya sih keripik semua, tapi karena kondisi pandemi kan sekarang banyak sekolah yang ini ya libur. Coba yang jual mentah. Kalau yang siap makan sama mentah ini lebih laku mana kalau kondisi pandemi ini seperti saat ini? Kalau kondisi saat ini ya mentah yang terutama yang sekarang. Ini kalau sekali pengambilan sampai berapa kilo di Indofood Food? 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20 kilo per hari. Per hari. Oh. Kalau untuk apa penjualan itu dari Senin sampai Minggu itu sama datar atau mungkin high season atau Sabtu Minggu itu penjualan lebih banyak atau bagaimana? Rata-rata sih hampir sama datar ya. Karena kan kita kan menjalankannya kan sendiri. Kita nggak ada bantuan dari orang lain untuk ambil pegawai atau PKW. Jadi kita jalan sendiri.
Jadi mungkin untuk tenaga, mungkin kalau ada tambahan tenaga bisa ya Itu. untuk lebih meningkatkan. Tapi karena kita jalan sendiri, jadi ya datar. Cuman kadang-kadang ada permintaan pesanan tambahan pesanan gitu ya. Baik. Ini kalau kondisi masih setengah jadi ya. Ini kalau penyimpanannya bagaimana? Nah, untuk sementara ini sih kita belum ke freezer ya. Jadi barang datang langsung kita proses, langsung pagi kita kirim ke pelanggan atau yang ada yang Di luar freezer ya. hari. Di luar hari ya. Hari ya. Ini untuk penjualannya itu paling jauh sampai kemana? Awal mulanya kan dulu di sekitar Surabaya aja, tapi karena ini kan tetangga-tetangga, teman-teman itu digoreng kok rasanya enak, gurih. Akhirnya mereka mikir kalau mau keluar kota, Mbak saya pesan ini ya, mau saya bawa keluar kota. Mau kemana Bu? Ya di Madura, ada yang di Malang juga gitu. Jadi ya oleh-olehnya tapi ya mentah itu kan karena mereka bawa mobil sendiri, jadi kan cepet sampainya, jadi nggak sampai rusak di jalan. Banyak yang pesen itu ya sampai 5 kilo 10 kilo untuk dibawa oleh-oleh itu untuk satu orang aja itu ya karena saudaranya di desanya kan banyak. Menjadi salah satu alternatif oleh-oleh dibawa pulang ke desa. Iya. Untuk pemasaran, nah itu yang dilakukan apa? Bagaimana untuk pemasaran selain yang ditaruh di sekolah-sekolah sama warung tadi? Apakah memakai media yang lain mungkin? Dari WA ya, kita klien-klien juga banyak yang dari WA, ada yang pesan dari kantor juga ada. Kantornya Pak Apri ya, itu ada. Kemarin ada yang pesan 3 kilo juga, satu orang itu. Satu orang. Ya. Dari status terus dari teman-teman itu juga ada yang bantu memasarkan, mereka buat status di Facebook. Berarti sudah punya reseller sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Iya, bisa sampai makanya bisa sampai 15-20, kadang sampai 25 kilo itu per hari. Itu ya penjualannya. Yang bantu jualan. Jadi memang dilihat dari pandemi, kemudian kondisi ekonomi yang agak sekarang itu menurun, jadi kripto ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah income keluarga gitu ya. Selama menjalani bisnis kripto ya, jual kripto, adakah misalnya suka duka dalam menjalani usaha ini? Pasti ada. Ada ya. Dari awal kan dulu kan kita kan kok lihat orang-orang itu kripto kok enak sekali, kok banyak sekali ini penjualannya kripto ini. Setelah kita coba sendiri menjalani titip ke sana ke sini banyak sekali yang nolak. Oh nggak bisa Mbak, soalnya sudah penuh. Itu rasanya hati itu kok kecil gitu ya. Terus nanti lihat lagi ke tempat lain lagi ya gitu sama sudah banyak Mbak. Terus akhirnya ada yang nyantol satu gitu, rasanya satu aja meskipun yang ditolak ada 5, yang nyantol satu gitu ya. Rasanya sudah luar biasa senangnya. Akhirnya itu bisa menambah semangat. Semangat terus akhirnya kita coba lagi dan akhirnya ya itu senangnya setelah banyak yang menerima dan terus jalan ya itu senang. Yang ini mungkin karena income-nya kan sudah kelihatan ya itu senang. Mulai berbahagia sampai perlu bergeting kami sampai siang. Memang itu bedanya dengan pegawai. Kalau pegawai kan kekecewaan dikarenakan ditolak itu kan minim sekali ya. Jadi kalau apalagi kebahagiaan ketika jualannya laku itu kan luar biasa kalau pedagang itu ya, yang kadang-kadang tidak bisa dibeli. Apalagi ketika ini sudah mulai jalan, mulai menghasilkan, itu sebagai kenangan-kenangan indah dulu ya, suka-dukanya dulu ya. Nah, ini nanti kedepannya apakah ada langkah-langkah yang hendak rencanakan, mau diapakan gitu? Ya mungkin kalau untuk menambah menambah dari seandainya dari 20 kilo naik lagi ke 30 atau 40 kilo lagi ya
rencana setelah pandemi sih kita cari lagi pelanggan. Kita nggak bosan-bosan cari pelanggan lagi, karena pelanggan yang lainnya kan sudah tahu rasa mungkin dari kemasan atau mungkin penyajiannya yang sudah dipotong dan siap goreng ya itu. Berarti apa namanya, memang dari pandemi sendiri itu memberikan efek yang ada lah setiap bisnis ya, ada penurunan meskipun tidak signifikan. Ini kan dulu kan kita kan masih ini ya, jualnya kan mateng ya, mulai di sekolah-sekolah. Terus setelah ada pandemi ini kok di sekolah-sekolah tutup, terus kita itu jualnya itu mentah itu kok lebih gampang. Penjualannya itu malah lebih banyak gitu. Karena apa? Sasarannya kan kita ke ibu-ibu kalau mentah-mentah itu. Iya betul. Nah, ibu-ibu malah lebih suka. lebih suka. Karena yang di sekolah kan banyak yang di sekolah buat cemilan. Sekarang di cemilannya di rumah-rumah. Ya itu sejak kita jual mentah itu sejak mulai awal-awal pandemi itu. Sebenarnya kan dulu ya jualnya ya kondisi jadi kan kita nggak terlalu ini apa memakan waktu untuk menggoreng atau apa, jadi ya jual mentah itu kita tinggal riwil itu terus di plastik itu sudah jadi. Saya rasa prosesnya juga lebih mudah ini ya. Mudah yang mentah, goreng sendiri. Betul. Saya mau menanyakan ini bagaimana cara membagi waktunya. Seperti Pak Apri kan mau bekerja ya, Indonesia ibu rumah tangga dengan beberapa putra. Nah ini cara membagi waktunya untuk jadi sebuah bisnis ini bagaimana kira-kira? Kalau saya sih membantu waktu pulang kerja ya, pulang kerja itu nanti saya membantu mengotongi apa namanya, terutama untuk sama anak-anak. Ya. Anak-anak dilibatkan juga untuk dilibatkan juga. Kalau siang itu kan banyak waktu luang ya. Kalau saya kan sambil ngomong di rumah, sambil ngawasi anak-anak itu. Jadi sebetulnya usaha ini saya rasa bisa dikerjakan untuk semua keluarga ya. Yang penting pandai mengatur waktunya. Ada anak-anak sendiri yang minta, Bu ayo gak ngambil freewheelan tahu, aku lagi santai, garingnya sudah selesai, dibantuin sama mereka. Ternyata putranya juga ada jiwa-jiwa usahanya gitu ya. Tapi ya minta digaji juga ya. Gitu ya. Ya ternyata pinter juga kan. Daripada dikasihkan ke orang lain, dikasih saya aja. Gitu, betul. Ya. Untuk ini teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini, adakah tips maupun trik yang tidak disampaikan ke teman-teman? Kalau saya sih pertama dari kualitas sudah bagus, cuman dari apa namanya penjualan terutama untuk marketingnya itu harus benar-benar sabar dan berusaha. Jadi memang untuk mencari pelanggan itu memang sulit. Tapi kalau kita sudah tahu hasilnya, ya semangatnya dari situ. Kalau kita sudah tahu hasilnya, kita bisa semangat lagi. Kita bisa tingkatkan untuk penjualannya lagi. Ya. Memang pertamanya sulitnya di mencari pelanggan, itu yang paling sulit. Karena sekarang sudah ada media sosial, harusnya itu kan bisa dimanfaatkan. Ya, dari WA mungkin, dari Facebook mungkin, itu semuanya bisa dimanfaatkan. Dulu pengambilan pertama berapa kilo awal-awal? Sedikit sih, cuman 5 kiloan mungkin. 5 kilo ya? Iya. Itu pun tidak sehari sih. Tidak tiap hari? Tidak tiap hari. Awalnya seperti itu. Sekarang sampai 15-20 kilo tiap hari ya? Iya. Pokoknya jangan malu, jangan menyerah gitu aja, tetap semangat. Ya. Kalau kita malu, dari awal sudah malu mau melangkah itu akhirnya nanti kira-kira jalan nggak ya, nah itu. Sudah ada banyak bukti itu ya, gara-gara malu akhirnya nggak laku apa nggak jalan usahanya. Gara-gara malu jadi malu-maluin. Gitu ya. Betul. Ya ini kan karena sekarang ini kan di masa pandemi ini banyak sekali orang yang terkena PHK ya. Terus ada juga orang-orang yang satu hari kerja, satu harinya nggak kerja satu hari seminggu nggak kerja. Nah itu kan penghasilan mereka itu kan juga berkurang rata-rata. Jadi
Saya kalau melihat itu kan kasihan juga, tapi untungnya kok keluarga saya ini dengan tahu karena ada keriwilan dari e-food ini, jadi bisa menambah penghasilan di keluarga saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Slamet dan Bu Dia dari e-food karena sudah bisa menambah, karena adanya kripto ini jadi keluarga saya bisa menambah ini adanya penghasilan tambahan gitu.